boleh. Tapi jangan menghina orang yang mencetuskannya. Tapi kritik bagaimana prosesnya, itu yang kita kritik. Dikatakan 19.000 ekor sapi kita potong tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat ada MBG, ada sapinya. Kita kritik itu bukan karena kita sentimen, yang kita kritik ada dari lapangan tidak sesuai kenyataan. Orang Islam dalam masjid seperti ikan dalam kolam. Ada ndak ikan yang tidak senang kolam? Ada. Ada ikan mau mati. Jadi kalau ada anak muda lihat pintu terus mau keluar, ndak tenang dalam masjid, mau mati itu. Apanya yang mau mati? Bukan fisiknya, tapi apa? Jiwanya. Di Makassar baru-baru ribut gara-gara Ramadan, kebiasaan anak remaja selesai sholat subuh, olahraga katanya, balap-balap. Itu mestinya tidak ada. Tidak mungkin non-muslim hargai Ramadan kita. Maka kitalah yang menghargai Ramadan ini. Caranya, ciptakan kantipmas. Mana bisa lagi orang kemudian beribadah dengan baik kalau sudah tidak tertib. Dan salah satu mengganggu ketertiban itu balap liar subuh-subuh. Maka ingat adik-adik sekalian, silakan kau jadi pembalap sekalipun kalau perlu. Daftar kau di lawan itu Eric Cantona, siapa kan namanya itu pembalap itu? Ya? Hah? Oh, pemain bola? Saya penceramah. Boleh salah, boleh salah. Iya kan? Silakan. Tapi daftar di arena, jangan di jalan. Selalu pesan itu, bikin kau status 4x4 16, sempat tidak sempat, taat lalu lintas. Sudah selesai sponsor. Pertama, Bapak Ibu, saya contoh bersahabat dengan guru saya Luqmanul Hakim. Beliau ini selain mubalik juga pengusaha muda. Saya datanglah ke sini, minta tolong sama beliau, carikan saya istri. Inilah kejadian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Parsi, ini Iran yang lagi perang dengan Yahudi. Itu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang paling dicintai dan punya sejarah dalam peperangan. Dialah yang menemukan itu strategi perang Farid, yang bikin Farid sehingga orang kafir Quraisy dari Mekah mau hancurkan Madinah, tidak bisa masuk. Itulah Salman Al-Farisi, sukunya orang Iran. Iran itu bukan Arab, Parsi namanya. Nah, Salman Al-Farisi, dia tinggalkan kampungnya, datang mencari Islam, ketemu dengan Nabi, akhirnya dipersahabatkan dengan Abu Darda. Abu Darda itu ibaratnya saya lah Salman dari Makassar, ketemu dengan Utsmanul Hakim, penduduk lokal. Saya datang kepada Ustadz Luqman, Ustadz, carikan saya bini. Ada saya suka orang Ponti, tapi tidak mungkin dia suka saya karena saya pendatang. Tolong temani saya pergi melamar. Pergilah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda sebagai penduduk lokal. Datanglah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar bapaknya ini gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Lalu dia perkenalkan, ini saudara saya Salman Al-Farisi. Dia dari Persia, dipersahabatkan oleh Rasul dengan saya, dan dia datang mau melamar anak gadismu. Bagaimana menurut bapak? Kata orang tuanya ini gadis, tunggulah dulu, saya masuk dulu. Masuklah bapak ini, catakan sama istrinya, anaknya. Nah, kau tengok itu di luar, ada Luqman sama Das'ad. Itu si Das'ad, orang Parsi, dia lamar kok. Bagaimana menurutmu? Apa kata anak gadisnya? Pak, kalau Das'ad yang lamar saya tidak mau. Kalau Luqman saya mau, saya tahu dia ustadz, kondang di Pontianak, banyak uangnya. Kalau Das'ad saya tidak mau. Kata anaknya ini, kalau Salman Al-Farisi saya tidak mau terima, tapi kalau Abu Darda saya mau. Kenapa perempuan ini menolaknya? Satu, Salman Al-Farisi bukan Arab. Beb, ini juga ada kebiasaan kita biasanya, kalau bukan sesamanya tidak mau. Kalau bukan sama orang Bugis tidak mau. Itu sudah ditegur dalam Quran. Dua, kenapa kau tidak mau? Dia mantan budak. Saya kenapa? Mantan preman. Jangan lihat, Umar bin Khattab bahkan pernah membunuh Nabi. Bahkan sahabat Nabi ada yang pernah membunuh pamannya Nabi sendiri. Tahu siapa namanya? Adik-adik? Sama. Wasi bin Harb. Itulah yang membunuh Hamzah. Tapi setelah masuk Islam, dia jugalah yang menombak Nabi palsu. Musailamah Al-Kazzab. Anaknya Abu Lahab. Itu juga pernah memerangi Nabi.
tapi kemudian masuk Islam, mati syahid. Khalid bin Walid pernah berperang dengan Nabi di perang Uhud, tapi masuk Islam, dialah yang menaklukkan Roma dan Persia. Dia mantan preman, penjual narkoba, masuk Islam, kemudian tobat. Kalau dia baik, Allah melihat tobatnya. Dua, kenapa dia tolak? Gugur ini dua. Satu, karena dia bukan orang Arab. Dua, karena mantan budak. Yang ketiga, tidak ada uangnya, maka dia tolak. Keluarlah bapak ini, dia bilang, kalau Salman yang lamar, anakku tidak mau. Tapi kalau kau Abu Darda, anakku dengan senang hati menerimamu. Bagaimana kira-kira sikap saya seandainya datang sama-sama Pak Lukman, Ustadz Lukman, pasti saya injak kakinya. Seandainya saya tahu kau begini, saya tidak kasih ikut kau. Gara-gara kau saya tahu kamu rusak pasaran ini. Tapi apa yang terjadi? Salman Al-Farisi berkata, ini semua persiapan lamaranku, bawaanku, semua persiapan saya untuk nikahi dia, ambil, kau nikah, kau yang lamar. Tapi apa kata Abu Darda? Enggak, saya tidak mau melukai perasaan saudaraku. Pulang. Setelah dia tahu bahwa Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang paling dicintai Rasul, akhirnya diterima. Kenapa? Karena gugur semua, karena ini menerimanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan Kapolres. Yang paling mulia di antara kalian bukan sultan. Yang paling mulia di antara kalian bukan orang kaya. Yang paling mulia di antara kalian bukan wali kota. Tapi siapa? Orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang yang bertakwa, satu definisi kalimatnya, takwa itu takut. Takut artinya apa? Beda takutnya kepada Allah, beda takutnya kepada Kapolres. Kalau saya takut sama Kapolres, saya semakin jauh. Wih, ditangkap saya nanti, lariku. Takut sama manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, saya harus semakin dekat. Itu bedanya. Jadi takwa itu takut. Takut artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang takwa tujuan akhir dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Nah, kita lihat lagi definisi takwa yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam tarawehnya Abu Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab ini guru mengajinya umumnya para sahabat pada Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab ini bahkan pernah Nabi katakan, Ubay, saya diperintah oleh Allah untuk membacakan ayat Quran di hadapanmu. Ubay bin Ka'ab adalah sekretaris penulis ayatnya Rasulullah. Dan ditanyalah oleh Umar bin Khattab. Umar lebih senior daripada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Ubay, apa itu takwa? Apakah itu takwa Ubay? Lalu Ubay bin Ka'ab tidak menjelaskan. Dia hanya memberikan contoh ilustrasi. Kata Ubay bin Ka'ab, Umar, pernahkah kau berjalan bersama Rasulullah di batu-batu cadas? Apa Bapak ngerti kalau saya bilang batu-batu cadas? Batu kerikil yang tajam. Ya kan? Batu zaman dulu saya sekolah, Pak Sultan. Dulu waktu sekolah kita kan sepatu disayang Pak. Daripada sepatu robek, kita buka sepatu, kita jalan kaki. Sepatu disimpan di leher, diikat. Nah, kalau dapat jalan cadas, apakah Nabi mundur dari perjalanannya? Kata Ubay bin Ka'ab, tidak. Nabi tetap melanjutkan. Coba berubah sikap. Bagaimana caranya? Nabi, dia angkat gamisnya sedikit, lalu dia berjalan dengan sangat hati-hati, menghindari batu yang merusak kulit. Lalu Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Hati-hati apa? Satu, kamu jomblo-jombloker, yang lagi galau cari cewek, lagi galau cari istri, hati-hati milih istri. Biasa orang baik akhlaknya rusak akhlak dan keturunannya gara-gara istrinya yang jelek. Itulah sebabnya memilih istri itu Nabi prioritaskan 4 perkara. Pilih cantik, tapi jangan kau prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya, apalagi zaman medsos. Instagramnya bening warna kulitnya, aslinya hitam kak ketolongan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah ketemu ternyata berbeda? Pret. Iya kan? Yang kedua kata Nabi, pilihlah keturunannya. Boleh kau cari keturunan sultan, tapi ingat, ada orang bapaknya kafir, justru anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang bapaknya Nabi, justru anaknya jadi pengkhianat, Nuh alaihissalam. Boleh kau cari keturunan, tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Kenapa? Bisa kau kecewa. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya.
Rasulullah Allah takdirkan menikah dengan Siti Khadijah karena salah satu sebabnya Khadijah kaya, tapi kekayaannya bukan untuk hedon, kekayaannya untuk kesombongan, kekayaannya semua digunakan fisabilillah. Oh, kaya dia Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah kalau menikah kita Ustaz 7 turunan tidak miskin. Masalahnya calonmu turunan ke-8. Tidak masuk hitungan. Iya kan? Yang keempat kata Nabi, pilihlah agamanya. Maka adik-adik sekalian, biarlah dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya. Kalau ada begitu kau dapat di konto Pontianak, tunjukkan sama saya juga siap. Tapi yang banyak adalah cantik mukanya, hancur akhlaknya. Bagus akhlaknya, mukanya lagi tak tahu dilihat dari mana dia menarik. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Hati-hati dek memilih pasangan. Hati-hati memilih pasangan. Yang kedua, hati-hati gunakan media sosial. Banyak orang panen dosa, banyak orang panen amal di media sosial, tapi tidak sedikit panen dosa. Panen amal kalau kita sebarkan dakwah-dakwahnya ustadz-ustadz kita ketemu dakwahnya Dasat Latif kita sebarkan, Ustadz Luqmanul Hakim kita sebarkan, itu akan menjadi media sosialmu mengantarmu masuk dalam surga. Tetapi media sosialmu bisa juga mengantar dan memudahkanmu masuk neraka. Ketika media sosialmu kau sebarkan berita bohong hanya karena kau benci kepada seseorang, hanya karena kau benci kepada rezim, hanya kau benci kepada sesuatu, maka kau tidak berlaku adil dalam menyebarkan berita. Hati-hati. Maka ketika mau sebarkan berita, pikir dulu, ini apa faedahnya buat umat, ini apa faedahnya buat saya. Kalau saya sebarkan ini, ribut orang Dayak dengan orang Melayu, lebih baik jangan sebarkan. Hati-hati menggunakan medsos. Yang ketiga, hati-hati mengucapkan lisan. Ahlin ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Jangan kau maki orang dalam berdakwah, jangan kau hina orang dalam mengeritik, jangan kau rendahkan orang dalam menyampaikan aspirasi, karena tidak ada orang mau dihina, tidak ada orang mau direndahkan, tidak ada orang mau dilecehkan. Bapak senang tak kalau dimaki-maki? Tidak begitu juga orang. Bapak senang tak ketika hina? Tidak begitu juga orang. Apa yang Bapak rasakan, begitu juga orang rasakan. Mengeriti anggota DPR boleh, tapi jangan merendahkan martabatnya, kita kritik kebijaksanaannya. Mengeriti pemerintah boleh, tapi jangan pribadinya kau lecehkan, tapi kritik kebijakannya. Boleh kritik MBG, boleh, tapi jangan kritik menghina orang yang mencetuskannya, tapi kritik bagaimana prosesnya, itu yang kita kritik. Dikatakan 19.000 ekor sapi kita potong tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat ada MBG, ada sapinya. Kita kritik itu bukan karena kita sentimen, yang kita kritik ada dari lapangan, tidak sesuai kenyataan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang keempat, hati-hati milih anggota DPR. Apa boleh buat sudah lewat. Maka jangan heran bulan 8 kemarin ribut Indonesia gara-gara kelakuan anggota DPR yang joget-joget. Kau tahu dia jahat, kau tahu dia pezina, kau tahu pembohong, kau pilih hanya gara-gara 500.000. Ambek mah kau kata orang Makassar, cidak kau. Maka hati-hati. Itulah orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dua pesan kita pada hari ini. Persaudaraan Salman Al Farisi. Luar biasa, Pak. Bersahabatnya bukan karena jabatan. Saya bersahabat dengan Kapolres karena jabatan, siap-siap kecewa. Kenapa? Kapolres ada mutasinya. Akrab betul Ustadz Lukman dengan Kapolresta. Begitu Kapolresta mutasi, hilang persahabatan. Itulah yang bersahabat karena jabatan. Bersahabat karena kaya, kaya ada masanya. Begitu dia miskin, hilang. Kata Umi Rama, mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman suka. Banyak teman di meja makan, teman saat kita jaya, tapi depan pintu penjara, di sana tiada teman. Mencari teman. Iya, Pak. Maka carilah teman, bersahabat, bertemu dan berpisah karena Allah. Maka orang yang bertemu dan berpisah karena Allah nanti diberikan garansi 7 golongan orang yang dicintai Allah di padang mahsyar dapat perlindungan. Satu diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, termasuk diantaranya pengurus masjid. Mumpun saya ingat, ini masjid ini, Pak, sejarah di Pontianak. Sayang ini karpetnya saja sudah tidak bagus dilihat. Mungkin banyak orang kaya di sini bisa sumbang karpet, tapi kalau tidak ada orang Pontianak mau sumbang, telepon saja saya. Kasihan ini masjid mewah ini.
Ini punya sejarah, di sini Islam berlabuh awal. Sayang ini karpetnya. Kalau ada saldo Pak, hati-hati kalau simpan saldo Pak ya. Sebagai sesama muslim, maafkan saya. Jangan anggap ini saya ikut campur. Ini sebagai cinta saya kepada saudara muslim di Pontianak. Kalau ada saldonya ini masjid ratusan juta lalu begini, nanti itu panitianya dapat pertanyaan di akhirat. Betul tidak masuk neraka, tapi sudah ditanya-tanya. Sama kalau kita dipanggil ke polisi, betul tidak di penjara, tapi repot sudah Pak. Dipanggil jam 8, jam 3 sore baru diperiksa. Stres toh. Nanti Bapak yang punya pengurus masjid simpan saldo, betul Bapak tidak korupsi, tapi dapat pertanyaan juga, kenapa kau simpan? Kenapa tidak jalan amalnya orang? Coba kalau dia jadi karpet di tempat disujud, amalnya orang jalan. Kalau cuma jadi saldo, dipanggil orang non muslim dipakai kredit. Uangnya orang Islam dipakai kredit. Tapi kalau dia jadi karpet, dia jadi AC, dicat ini dengan cantik, sehingga anak-anak yang selalu dicurigai jahat-jahat, dia datang ke masjid. Mohon maaf Pak ya, jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini karpetnya sudah bagus, kita ganti yang cantik-cantik supaya anak-anak, kita kasih permainan supaya anak-anak itu datang ke masjid. Pengurus masjid juga jangan dilempar anak-anak kalau ribut di masjid. Namanya anak-anak Pak. Ada pengurus masjid, begitu anak-anak TKTPR ribut, dia tarik telinganya, tenda keluar kau. Jangan Pak. Tidak apa-apa itu anak-anak yang tidak boleh ribut di masjid, Kapolresta. Pelanggaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah, itu kalau kita Islam, poin kedua, bersahabat karena Allah. Nah, bersahabat itu ciri-ciri sahabat yang baik. Satu, sholatnya bagus. Lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, jangan kau percaya deh, nanti kau tertular jadi sholatmu juga bolong-bolong. Kamu pergi main futsal, main pedel, apa itu namanya itu? Yang raket setengah. Hah? Padel. Main padel boleh, tapi ketika masuk waktu sholat, kau mau sholat, dia bilang temanmu, nanti tunda saja, lebih kau tinggalkan itu temanmu. Kenapa? Dia tidak mengajakmu kepada kebaikan. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya aja dia tipu. Lihat temanmu, kalau dia sholat, anggap genggam tangannya. Kenapa? Karena orang yang baik akan mengajakmu nanti masuk surga. Misal, saya nanti Allah takdirkan masuk surga lebih awal, bilanglah amin. Tiba-tiba saya gelisah mau masuk surga. Kata malaikat, kenapa kau dasar? Mana ini Kapolres Padri? Gara-gara dia itu 4 kali saya ceramah 1 hari di Pontianak, dan alhamdulillah dengar ceramahku banyak orang tobat. Saya dapat itu gara-gara dia itu. Saya mau ajak dia masuk. Kata malaikat, banyak tanggung jawabnya sebagai Kapolres. Banyak pertanyaannya dia, masih banyak dia seleksinya di situ, masih babak belur dia. Lalu saya bilang, aduh kasihan betul. Lalu Allah katakan, malaikat, saya mau masukkan surga tanpa ada pikiran. Saya mau masukkan dia surga tadkhulul jannati bisalam. Tidak ada lagi beban pikirannya. Pada saat plong dia masuk, ambil sahabatnya, bawa dia masuk surga sama-sama. Maka Kapolres jangan jauh-jauh dari ulama. Nanti Bapak ada yang ringankan, dia panggil, itu teman saya itu. Tapi kalau Bapak berteman saja sama pengusaha biasa yang seret Bapak masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah kita bersinergi kali ini. Selama saya beberapa saat di sini, tidak sampai 24 jam, saya lihat Polres kita baik, alhamdulillah. Mau datang ke ulama, mau datang ke tokoh masyarakat, mau masuk ke kampus. Jangan lagi kau musuhi polisi. Kita ini polisi kan seperti lagu, benci tapi rindu. Seperti suami istri yang selalu bertengkar tiap hari, tahu-taunya hamil lagi. Nah itulah, kita polisi benci, tapi kalau ada masalah kita datang ke polisi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka bersahabat karena Allah. Orang yang bersahabat karena Allah, dia sholat. Yang kedua, dia mengajak kepadamu kebaikan. Ayo kita sholat berjamaah. Saya dengar ada Ustadz Luqmanul Hakim bikin kajian, bagus kajiannya itu, mengajak kita untuk sedekah. Ayo kita ikut. Itu teman baik itu. Sudah masuk waktu sholat, bagusnya kita jamaah di mana? Genggam tangannya, jangan kau lepas. Itulah orang yang baik. Bertemu dan berpisah karena Allah, mengajak kepada kebaikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2 orang baik itu tadi. Yang ketiga, mengajak kebaikan. Dia kalau dikritik, jangan kau pahami bahwa dia benci. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, ada anak 13 tahun minta dibelikan motor. Bapak belikan motor enggak? Jawab dulu Pak, kenapa mal sekali nih? Jawab. Kenapa tidak dibelikan? Berarti Bapak tidak cinta dong. Berarti Bapak tidak cinta. Justru cintanya sehingga tidak dibelikan. Jadi kalau ada teman dia kritik kita, jangan kau pikir dia benci. Justru cintanya dia tunjukkan kau jalan yang lurus. Ada saat tidak cocok kau di situ. Ini yang cocok. Sayangnya tidak semua orang mampu menerima kritik. Hanya orang-orang beriman
yang berjiwa besar mampu menerima kritik. Siapa? Karakter orang berilmu yang menerima kritik. Itulah sebabnya kata ilmu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ain terbuka, mulutnya, artinya terbuka dari kritik, terbuka dari wawasannya. Orang yang berilmu tidak picik, tidak gampang tersinggung ketika dikritik. Maka Bapak ucapkan alhamdulillah ketika Bapak menerima kritik dan mau memperbaiki diri. Itulah orang-orang yang hebat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita simpulkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu berhati-hati memilih teman, berhati-hati menggunakan medsos, berhati-hati memelihara lisan, dan dia selalu memilih amar ma'ruf nahi munkar. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.